pandangan Bapak mengenai isu-isu korupsi. Baik Ade, terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia umumnya di Kabupaten Sika ini. Kami sebagai penyidik bahwa memandang kasus korupsi ini masih menjadi bagian tantangan dalam penegakan hukum. Karena bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi ini juga bisa menghambat pembangunan dan menurunkannya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama di Kabupaten Sika ini ada beberapa kasus yang kami tangani. Kalau untuk tahun ini kasus korupsi yang kami tangani dana desa adalah salah satu di desa. Kemudian pengadaan mobil bor air itu kita tangani. Tahun-tahun sebelumnya setiap tahun itu selalu ada kasus korupsi yang kami tangani, baik kepolisian maupun kejaksaan. Memang ini jadi tantangan kita tersendiri karena ternyata walaupun kita sudah melakukan sering penegakan hukum masih saja terjadi. Jadi belum efek jerahnya sepertinya masih belum sampai ke mereka, sehingga masih saja sering terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia, terutama di Kabupaten Sika. Selain kami yang menangani juga ada Kejaksaan Negeri Sika. Mereka juga banyak menangani kasus korupsi, tapi masih juga tetap ada kasus ini. Jadi memang kita tetap profesional, kita tetap menangani kasus ini tidak pandang bulu, terutama terhadap pengadaan pembangunan maupun proyek-proyek yang ada, terutama dana desa yang masih sering terjadi, setiap tahun masih ada. Kita sudah upayakan sosialisasi, namun masih juga ada. Ini kami mungkin bukan hanya tindakan, tapi pencegahan seperti sosialisasi sudah terlakukan. Namun mungkin kita meminta peran serta fungsi atau instansi lain untuk membantu kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun adik-adik mereka mungkin bisa sebagai mahasiswa bisa menyampaikan kepada teman-teman apa kasus korupsi tidak baik, korupsi merugikan, itu bisa kita sampaikan. Dan untuk penanganan kasus memang di kami ini ada beberapa kasus yang terhambat, tapi tetap jalan, tetap dijalani. Hambatnya mungkin karena perhitungan kerugian negara itu harus dari Kupam, jadi kami antri sistemnya, jadi tetap menunggu, tapi tetap kami lanjutkan sampai ke persidangan nantinya. Pandangan saya terkait kasus korupsi itu merupakan kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa ya. Dan itu tidak pernah kapoknya ya orang melakukan korupsi di Indonesia. Arti yang melakukan korupsi itu rata-rata para pejabat yang berdasi. Artinya pejabat orang yang punya titel S1, S2, bahkan S3. Nah, harusnya mereka bekerja dengan jujur. Tapi ada sebagian, 1-2 orang yang sering melakukan korupsi dan itu tidak akan pernah habisnya. Sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat itu kan kita tahu bahwa korupsi itu kan hal yang tidak baik, karena juga dia merugikan banyak orang dan pokoknya banyak faktor-faktor negatif yang terjadi karena korupsi itu. Jadi kalau harapan kami masyarakat ini kan sebagai pemerintah itu harus tindak lanjut dalam arti bahwa jangan biarkan korupsi itu terus merajalela di antara Sika itu, sehingga dalam perkembangan pembangunan daerah kedepannya itu kan lebih baik lagi. Memang mungkin ada beberapa hal yang masih dalam prediksi atau mungkin belum ada, kan penanganan korupsi ini kan pasti kan dari pihak-pihak yang berwenang kan pasti membutuhkan bukti-bukti yang kuat baru bisa di ini kan. Tapi kalau kita juga kan sering baca-baca di media kayak Facebook ini kan masyarakat kan sering menyuarakan juga kan banyak hal yang kita menyuarakan aspirasi kita kan baik di media sosial atau secara langsung. Cuman kan harapan kita masyarakat ini kan bagaimana tindak lanjut dari pemerintah ini kan dalam arti dia mendorong ke penegak hukum sehingga bekerja lebih ekstra lagi, sehingga masalah yang diangkat itu tetap diselesaikan, sehingga kedepannya itu kan memilih ini kan lebih semakin makmur, pasti dari korupsi, anak cucu kedepannya juga bisa menikmati dengan baik ya. Mengapa demikian? Karena efisiensi hari ini tergantung kembali kepada para pengelola kebijakan. Jadi menurut Pak Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya efisiensi 300 triliun di tahun pertama untuk bagaimana menekan atau menurunkan korupsi yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempercepat progres pembangunan di negara itu. Tetapi dalam pertanyaan ini, sebagai GMNI kemudian dengan analisis, diskusi dan kajian kami, bahwasanya efisiensi ini ada dua hal.
bisa berpotensi akan ada kasus korupsi di situ atau ada tindakan korupsi di situ, dan bisa juga sebagai celah untuk bagaimana mengurangi kasus korupsi. Tapi tergantung pada orang yang punya wewenang, punya hak di situ untuk mengelola anggaran dari efisiensi, semangat efisiensi ini. Adanya netralitas dalam proses pengelolaan anggaran. Kalau tidak netral dalam proses pengelolaan ini, maka berpotensi kepada korupsi. Apalagi ditambahin dengan lemahnya penegakan hukum, keserakahan, intervensi politik, ya. Ini cenderung ke ada tindakan-tindakan korupsi yang akan terjadi di sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi jika ada transparansi dan akuntabilitas di situ dalam proses pengelolaan anggaran dari efisiensi 300 triliun itu, maka ya tidak ada tindakan korupsi di situ. Karena para pemangku kebijakan dan pengelola anggaran yang ada, mereka sangat mempertahankan integritas, ya, integritas mereka sebagai pejabat birokrasi dan pejabat politik. Tapi dalam situasi hari ini, sejauh mana pemahaman dan analisis GMI cabang 3, ya bahwasanya kita menemukan dari semangat efisiensi ini ternyata ada program-program yang menggunakan anggaran dari efisiensi dari 300 triliun ke Koperasi Desa Merah Putih dengan MBG. Maka kita GMI menemukan apa-apa saja yang terjadi di lapangan. MBG hari ini dikelola oleh para pemodal, yang mana orang-orang yang sudah berkoalisi dengan sistem pemerintahan yang ada. Maka indikasinya bahwa akan ada atau potensinya itu ke korupsi, ada tindakan korupsi. Seandainya Indonesia ini ya tidak ada korupsi banyak, pembangunan Indonesia jauh lebih bagus. Tetapi karena ini banyak yang dikorupsi, maka seperti ini kita saat ini. Juga kita di Kabupaten 3, ya begitulah. Apalagi keuangan negara, keuangan pemerintah sekarang ada masalah, ya, sehingga Pak Bupati sementara mencari jalan bagaimana berusaha supaya pembangunan di Kabupaten 3 ini berjalan baik dan lancar, tetapi intinya adalah masukan dari pemerintah pusat juga sekarang ini berkurang. Nah, sehingga Pak Bupati sekarang sedang ada di Jakarta dalam usaha-usaha. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama memberantas korupsi dengan apa? Dengan upaya positif, ya, memberitahu, menyampaikan bahwa korupsi itu tidak baik, sehingga Paus sendiri mengatakan lebih baik dosa bisa diampuni, tetapi korupsi tidak bisa diampuni.